Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Amalia Pos dan Melani Eka Putri. Kami dari kelompok 7 ingin membahas makalah kami yang berjudul Peran NU dalam Berbangsa dan Bernegara. Yang pertama, peran NU pada masa penjajahan. Pesantren sebagai front perlawanan terhadap penjajah merupakan kenyataan sejarah yang terjadi setiap tempat dan sembarang zaman. Perlawanan digerakkan dari pesantren dan karenanya pesantren menjadi basis perlindungan kaum pejuang kemerdekaan. Demikian halnya yang terjadi di pesantren Demangan Bangkalan yang dipimpin oleh Kyai Khalil yang sangat karismatik. Suatu ketika ada beberapa pejuang dari Jawa yang bersembunyi di kompleks pesantren Demangan yang jauh dari keramaian kota itu. Lama-kelamaan tentara penjajah mencium gelagat itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mengerahkan tentara yang cukup besar untuk mengobrak-abrik kompleks pesantren. Mereka begitu yakin para pejuang bersembunyi di pesantren, tetapi mereka terkejut dan marah ketika dalam setiap penggerebekan tak menemukan apa-apa. Tidak seorang pun yang dicurigai sebagai pejuang kemerdekaan ditemukan di antara sekian santri yang sedang mengaji. Karena jengkel, akhirnya mereka menahan Kyai Khalil sebagai sandera. Mereka berharap dengan menyandera Kyai Khalil yang sudah sepuh itu para pejuang mau menyerahkan diri. Namun, tidak ada pejuang yang menyerahkan diri walaupun pimpinannya mereka ditangkap. Yang kedua, peran NU pada masa kemerdekaan. NU yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 berdasarkan semangat kebangkitan nasional memegang peran penting dalam kemerdekaan RI. Warga NU baik dari kalangan kiai maupun santrinya tercatat pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan negara tercinta ini. Perjuangan mereka dilakukan sesaat setelah peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 karena sebulan setelah Indonesia merdeka, pertengahan September 1945, Inggris kembali datang ke Indonesia untuk menjajah kembali. Berangkat dari peristiwa tersebut, warga NU tergerak hatinya ikut dalam gerakan melawan para penjajah, terutama pada saat Inggris ingin menguasai Jawa Timur setelah sebelumnya menguasai berbagai daerah Indonesia. Pada bulan Oktober, pasukan Inggris yang tergabung dalam NIKA telah menguasai daerah Medan, Padang, Palembang, Bandung, dan Semarang. Sedangkan kota-kota besar di Indonesia Timur diduduki oleh Australia. Pembesar NU dan anggotanya melakukan perlawanan kepada pasukan Inggris. Yang ketiga, peran NU pada masa Orde Lama, yaitu NU dalam setiap penyelenggaraan pemilu menjadi gadis molek yang diperebutkan semua kekuatan politik sejak Orde Lama sampai dengan pasca Orde Baru. NU mulai berpolitik sejak bergabung dengan entitas organisasi masyarakat keislaman lain berbentuk masyumi pada zaman demokrasi liberal pasca kemerdekaan. Akibat konflik internal dan merasa tidak diakomodir oleh faksi Islam modernis dalam masyumi, NU kemudian mendirikan partai politik tersendiri dari ikut pemilu legislatif dan konstituante pada 1955 dengan menjadikan sebagai kekuatan terbesar ketiga setelah PNI dan masyumi. Pada zaman Orde Lama, pasca kembalinya ke UUD 45, pembekuan partai PSI dan masyumi, Presiden Soekarno membentuk Nasakom dengan pilar PNI, NU, PKI. Soeharto memaksa NU berfusi dengan faksi Islam lain dengan membentuk P3 pasca pemilihan umum 1971, di mana NU meraih suara terbesar kedua setelah Golkar. Pembentukan P3 ini mengulang kejadian pembentukannya masyumi di mana peran NU termarginalkan oleh faksi Islam modern. Puncaknya pada Muktamar NU Situbondo pada 1984 dengan dimotori Gus Dur mencoba menetralkan NU dari politik praktis dengan kembali ke kita 1926.
Yang keempat, peran NU pada masa Orde Baru. Setelah Kabinet Ampera terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966, menyusul tekad membangun di Cancang untuk penanaman model asing pada tanggal 10 Januari 1967. Kemudian penyerahan kekuasaan pemerintah RI dari Soekarno kepada mandataris MPRS 12 Februari 1967, lalu disusul pelantikan Soeharto 12 Maret sebagai pejabat presiden yang sungguh merupakan kebagian tersendiri dari gerakan pemuda Ansor. Luapan kegembiraan itu tercermin dalam Kongres 7 GP Ansor di Jakarta. Ribuan ratusan yang hadir seolah tak kuat membendung kegembiraan atas runtuhnya pemerintahan Orde Lama, dibubarkannya PKI, dan diharamkannya komunisme, Marxisme, dan Leninisme di bumi Indonesia. Yang kelima, peran NU pada masa reformasi. Dalam perjalanan politik Indonesia, peran NU sangat penting dan dalam menyukseskan proses reformasi kebangsaan. Organisasi Islam terbesar ini melebarkan fokus aktivitasnya untuk mendorong pemerintah agar lebih akuntabel dan transparan atau advertisement Islam. Dalam hal ini NU Muhammadiyah dalam memberikan kontribusi dalam setiap demokrasi, kata Direktur Program CDCC Pit Hakaidir dalam diskusi Ormas Islam sebagai pilar civil society. Studi peran NU Muhammadiyah dalam peran politik di Indonesia di Gedung PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Menurut Pit, NU sebagai Islamic Civil Society dalam setiap diskursus mengenai Islam menggunakan interpretasi yang beragam, sehingga tidak menimbulkan friksi-friksi di antara para anggotanya, baik yang menyetujui maupun yang tidak. Yakni secara gerakan ia kembali kepada kita untuk tidak melakukan praktik politik praktis demi menjaga independensinya, tuturnya. Pitt menilai semangat demokrasi di tubuh ormas Islam itu setelah semakin matang dan lebih mengedepankan rasionalitas tanpa dipengaruhi egoisme elit pimpinannya. Yang keenam, peran NU pada masa pasca reformasi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ternyata perjuangan masih terus berlanjut. Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara diliputi ketegangan setelah kekalahan Jepang dari Sekutu. Sekutu yang datang ke Indonesia untuk melakukan pelucutan senjata terhadap Jepang dilihat sebagai musuh yang akan mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda kembali. Terbukti tentara Sekutu diboncengi oleh tentara Belanda nikah. Selama periode 1945 sampai 1949, Tentara Nasional dan Laskar-Laskar Rakyat melakukan perlawanan sengit terhadap Sekutu dan Belanda. Para kiai dan pengikutnya dalam jumlah yang sangat besar sejak awal terlibat aktif dalam perang kemerdekaan. Banyak dari mereka yang tergabung dari barisan Hizbullah, yakni kelompok semi-reguler yang dilatih kemiliteran oleh tentara Jepang. Komandan Hizbullah adalah Zainul Arifin, tokoh NU dari Sumatera Utara. Pada saat yang sama, laskar-laskar yang terdiri dari kiai desa bersama dengan pengikutnya muncul dengan nama Sabilillah yang dikomandani Kiai Haji Mashkur, tokoh NU yang kelak menjadi politis terkenal dengan pernah menjabat sebagai Menteri Agama berkali-kali. Pada permulaan tahun 1944, setelah tempat bulan Hizbullah terbentuk, seluruh Jawa, Madura, dan beberapa daerah Kalimantan dan Sumatera juga terbentuk. Sabilillah adalah laskar pendamping Hizbullah yang terdiri dari kelompok rakyat non-reguler. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.